Wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh berharap mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita diberi nikmat kecuali fasilitas dari Allah agar kita bisa menegakkan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk liya'buduni, untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dan mudah-mudahan taufik selalu diberikan kepada kita. Di antara keberkahan umur adalah kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah taala salah satu imam di mazhab Syafi'i yang membuat kitab Arba'in An-Nawawiyah yang kita pelajari, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, kitab Syarah Sahih Muslim yang sangat terkenal. Beliau menyampaikan ketika ditanya terkait dengan barang siapa yang menjalin silaturahim maka dia akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Ditangguhkan, bahasanya sebenarnya yang paling pas itu ditangguhkan, bahasa Arabnya, ditangguhkan umurnya. Maksud ditangguhkan adalah diberkahi umurnya, salah satunya adalah diberkahi umurnya. Maksud diberkahi umurnya adalah Allah berikan taufik di sepanjang hidupnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang sangat penting yang kita sungguh berharap mendapatkan itu. Jadi secara zatnya mungkin jumlah umurnya sama, tetapi keberkahan atas umurnya itu yang menjadi pembeda. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk yang demikian. Dan sungguh kita berharap pada posisi itu, pada posisi di mana kita betul-betul dibimbing oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi hati yang kita menuju pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi di mana kita maunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara kita tujuan kita ngaji juga dalam rangka untuk meningkatkan ilmu kita, yang dengan ilmu itu kita kemudian beribadah di atasnya. Semoga kita terus-terusan dalam kondisi itu, sehingga nanti ketika malakul maut menjemput, Waalaikumsalam, dalam kondisi betul-betul sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi ini insya Allah ingin replay tentang pembelajaran kita yang sudah lalu. Insya Allah kita mempelajari kitab Hadis Arba'in. Terakhir kita sudah sampai di nomor 15. Kemudian meskipun lompat-lompat sebulan sekali kita belajar Hadis Arba'in. Kemudian untuk kitab sholat kita sudah sampai sholat sunnah. Dan terakhir kita mempelajari beberapa jenis sholat sunnah, termasuk sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Mudah-mudahan sudah diimplementasikan sehingga jumlah sholat kita banyak. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau melihat sejarah perintah sholat, gitu kan, Rob kita kan berkehendak 50 waktu. Dan ini adalah peringatan buat kita bahwa sesungguhnya hampir setiap setengah jam sekali sesungguhnya Rob kita pengen ketemu kita sebenarnya. Kalau 50 waktu, kalau 48 jam kan berarti setiap setengah jam kurang kita seharusnya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau nggak dikurangi tidur kita. Tidur kita sudah 5 jam, berarti sisa 19 jam. Yang 19 jam itu kalau dibagi 50 itu jadi berapa itu Mas Yudi? Nggak nyampe setengah jam tadi. Nggak sampai setengah jam. Allah berharap kita menemuinya. Kalau kita lihat dulu ketika kali pertama diturunkan, gitu. Meskipun kemudian ada keringanan dari Allah ketika Rasulullah naik lagi ketemu Musa alaihissalam,
Jadi kata Musa, sungguh umatmu nggak akan kuat gitu. Tapi secara asal, secara psikologi berarti kita tahu bahwa Allah tuh sangat mencintai ibadah sholat. Makanya kita menambal dengan sholat-sholat sunnah. Sebagaimana kita pelajari dalam hadis arba'in yang kita baca berulang-ulang tentang hadis kewalian, itu sangat bergantung kepada hal-hal yang sifatnya sunnah. Jadi membiasakan untuk yang sunnah itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita sudah istiqomah. Ya, sebagian jenengan mudah-mudahan sudah, ya kalau 50 rakaat mungkin kalau orang udah ngaji itu kayaknya ya sudah kategori sedikit itu. Ya, kategori sedikit. Ya, 17 rakaat salat fardu, 22 rakaat salat rawatib, sudah 39. Kemudian ditambah lagi salat duha 8, sudah 47. Salat suruk 2 sudah 49. Oke. Kemudian salat malam 11 sudah 60. Itu standar minimal itu. Oke. Sudah minimal banget itu. Kalau jenengan merasa ada kesalahan ya salat tobat bisa berulang kali ini. Jenengan mau tindakan kok rasanya ragu-ragu jenengan salat istikharah, sehingga kalau Imam Ahmad dalam kondisi sakit 100 rakaat ya wajar saja. Orang soleh pasti sholatnya banyak sekali gitu. Karena dia selalu mengkoneksikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun pilihan-pilihannya akan menenangkan hatinya. Dan ini yang kita harapkan. Jadi saya berharap betul bahwa apa yang sudah kita pelajari terimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari. Inilah yang dikatakan keberkahan umur. Imam Nawawi itu umurnya hanya 44 tahun tapi kitabnya banyak banget gitu. Nah, ini keberkahan umur. Keberkahan umur. Kita berharap diberi waktu, tambahan waktu umur sehari itu betul-betul ziyadatan li fi kulli khair, betul-betul tambahan kebaikan. Jadi betul-betul kita diberi tambahan waktu setengah jam saja sudah efektif bertambah jumlah ibadah kita. Kita tahu bahwa kita terbatas waktunya, makanya kita betul-betul memanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Kita juga sudah belajar tentang hadis niat di hadis pertama, ya. Tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Kemudian misalnya warahmatullahi wabarakatuh, ada hadis tentang bahwa kita sungguh-sungguh diharapkan untuk bisa menepati seluruh aktivitas ibadah dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Itu Masya Allah bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada panduannya maka fahuwa raddun, maka tertolak. Kita pun sudah belajar tentang itu. Kemudian kita juga sudah belajar tentang derajat di dalam Islam di hadis kedua, tentang bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ata yaumin. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seseorang yang kemudian akhirnya kita tahu menerangkan tentang Islam, ihsan, Islam, iman dan ihsan. Menerangkan tentang hari kiamat pun. Nah, kemarin terakhir kita belajar di hadis nomor 15 yaitu tentang bahwa salah satunya jangan jadikan lisan sebagai panglima. Saya dapat titipan amanah ini nih, dari salah satu jamaah. Ini lumayan membantu. Ini produk tahun 2016. Saya gunakan untuk belajar sesuai amanahnya. Pak Tovan kemarin punya ide, mungkin sebagian jaringan sudah mendengar. Beliau izin ke saya setelah beberapa waktu. Saya mengumpulkan dana untuk beli tape yang baru ya Ustadz itu. Karena sudah diumumkan ya Kak, monggo. Zaman sekarang itu Masya Allah dengan teknologi. Teks tulisan saya begini nih, saya foto, dipindah ke alat, itu sudah jadi teks zaman sekarang itu. Masya Allah. Jadi dulu saya membuka kitab tafsir Ibnu Katsir itu manual. Sekarang sudah sangat mudah. Lewat aplikasi itu Masya Allah. Sekarang belajar itu sangat dimudahkan. Sehingga kita pun menerangkan
mudah karena tertata gitu kan. Ketika belajar itu sudah ditata, itu penting banget gitu. Walaupun saya masih pakai manual, kalau saya terus terang manual juga nyaman-nyaman saja. Ini karena amanah saja jadi saya pakai. Jadi kalau malam saya pakai untuk ngapal ini, untuk membantu hafalan dan untuk membantu belajar dan untuk membuat materi insya Allah. Kemudian saya ingin menyampaikan juga kepada panjenengan tentang ada sebuah pertanyaan di masjidnya Pak Tovan kemarin tentang pertanyaannya itu sebenarnya sederhana. Tapi dulu saya ketika mempelajari di Mahat ini lama banget ini. Tentang beliau bertanya begini, Ustadz, itu Al-Quran namanya kok macam-macam. Ada Al-Quran Al-Karim, ada Al-Quran Tikror, ada Al-Quran macam-macam itu kan. Jadi apakah itu diizinkan menamai Al-Quran dengan begitu? Bukankah Al-Quran itu harusnya satu kesatuan di seluruh dunia gitu. Kenapa ada Al-Quran Indonesia, ada Al-Quran Libya, ada Al-Quran Madinah, kan begitu nggih. Jadi kan kalau lihat beli Al-Quran itu kan judulnya macam-macam itu. Gini apa nggih? Kalau nama asli kan Holy Quran gitu kan, tapi nanti bawahnya itu nanti macam-macam, ada yang macam-macam lah gitu. Itu ternyata ditanyakan gitu. Saya juga tidak terlintas hal itu ditanyakan. Nah, saya jadi ingat ketika dulu belajar di Mahat bahwa memang itu dibahas gitu. Memang itu sesuatu yang dibahas. Maka hari ini saya coba ingin menyampaikan kejenengan karena ini penting gitu. Kedudukan Al-Quran gitu. Itu penting untuk kita pahami. Kita sebagai muslim ini tanya Al-Quran ki apa? Karena kita sendiri bingung gitu. Nek jenengan ditanya Pak Pri, Al-Quran itu napa niku jawabane pripun, Pak? Al-Quran ini apa to? Jawabannya gimana Pak Pri? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan dari Allah untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Gitu. Salah satunya itu. Ya, salah satunya itu. Ada yang mau melengkapi? Al-Quran, kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi. Itu artinya gitu tuh. Al-Quran adalah 4 pembatasannya. Satu, dia harus kalamullah. Jangan tahu nggih. Kalamullah itu bukan hanya Al-Quran. Kalamullah itu kalau kita lihat dalam beberapa ayat katakan seandainya kalimat-kalimatnya Allah hendak ditulis dengan air di lautan dijadikan tinta, maka habis airnya, maka kalimat-kalimat Allah belum selesai. Kemudian seandainya didatangkan lagi jumlah air semisal laut dan seperti itu, habis lagi nggak selesai. Saking banyaknya kalimat-kalimatnya Allah. Nah, Al-Quran itu kalamullah. Tapi ada syarat berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu al-munazzal, yaitu yang diturunkan. Kalau yang tadi nggak diturunkan itu, yang lain. Yang diturunkan kepada siapa? Dibatasi lagi, bukan diturunkan kepada Isa alaihissalam, kepada nabi-nabi yang lain, diturunkan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembatasan yang ketiga. Pembatasan yang keempat, dia al-muta'abbad bitilawatihi. Dia jikalau dibaca kita berpahala per hurufnya. Jadi Al-Quran itu seperti itu gitu. Kedudukan Al-Quran itu tinggi sekali. Jadi kita harus memahami betul bahwa kitab suci yang kita pegangi itu adalah menempati sumber pertama di dalam sumber hukum Islam. Baru kemudian kitab yang lain selain Al-Quran yang paling sahih setelah Al-Quran apa? Sahih Bukhari. Baru kemudian Sahih Muslim. Maka kalau ada hukum-hukum, kita seharusnya merujuk ke sana. Nah, sekarang kalau jenengan perhatikan di aplikasi ini, saya lagi ngajarin jenengan cara menggunakan, walaupun ini produk lama, saya bisa mengoptimalkan. Jadi di aplikasi Quran kayak gini nih, ini kan ada macam-macam nih. Ya kan? Ada Al-Quran hafalan 8 blok, ada Al-Quran perkata. Jadi dengan kalau mau baca perkata, saya kalau ngapal pakai perkata. Jadi saya kalau ngapal Al-Quran itu saya ngapal perkata. Contoh misalnya
Tosim mim, surat As-Su'ara surat nomor 26. Ya. Misalnya terus tilka inilah. Ya. Ayat tanda-tanda atau dalam kasus ini ayat maksudnya Al-Qur'an. Ya. Kemudian mubin jelas. Ya. La'allaka itu kan perkata juga ada. Nah, kalau ngapalnya perkata nanti enak, jenengan cepat hafal. Karena jenengan seperti jenengan sedang cerita. Satu halaman ke dalam sebuah bingkai cerita. Kemudian ada Latin tajwid, sing ora iso maca Arabewe disediakan itu Latinnya. Masya Allah, ini zaman sekarang nih. Kemudian ada yang Indonesia per ayat. Jadi kalau mempelajari per ayat satu-satu itu bisa. Kemudian ada yang Al-Quran asli dari Madinah, cetakan Madinah. Al-Quran Madinah. Kemudian ada Al-Quran Madinah tajwid. Ya ada 8. Kemudian kalau jangan mau baca tafsir Ibnu Katsir dulu saya repot banget dulu. Saya di rumah kitab Ibnu Katsir itu kan manual. Sekarang tinggal pencet ini, sudah muncul. Kita mau pilih nomor berapa, ayat berapa. Itu kalau kita punya sarana belajar kayak gitu, kita bisa membaca tafsir dalam satu waktu dengan referensi yang sangat lengkap. Contoh, tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 200 misalnya. Itu kan diterangkan gitu bahwa ayat 200 itu ditafsir dengan ayat nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Yang nomor sekian itu kalau di zaman sekarang langsung bisa diakses kan. Kita langsung bisa buka Windows baru untuk membuka ayat itu. Itu Masya Allah. Itu yang membuat Pak Taufan itu ngobrol sama saya kemarin, Ustaz, bahwa saya minta izin, saya tak ngumpulin dana untuk jenengan beli tape yang baru gitu. Jadi ini kalau sampai kepada panjenengan itu dari Pak Taufan itu idenya. Saya tidak merencanakan itu sebenarnya. Karena saya dititipi ini temannya Pak Taufan yang titip. Jadi Ustadz, saya punya alat sudah lama di gudang nggak dipakai. Jenengan bisa nggak manfaatkan gitu. Mudah-mudahan jadi pahala buat saya gitu. Saya bilang buat saya alat ya cuma alat, jadi tergantung kita pakainya bagaimana. Saya pakai manfaat sekali, alhamdulillah, untuk belajar dan mengajar. Jadi sekarang Al-Quran itu sudah dihadirkan dalam bentuk kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kok namanya bisa beda-beda? Nah kalau nama itu namanya mushaf Quran. Jadi beda nih definisinya. Kalau tadi kan Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah, empat batasannya kalamullah, al-munazzal ala Muhammad SAW, kemudian al-mu'tabad bitilawatihi, ini 4 Al-Quran. Nah sekarang kalau yang nama-nama itu, nama-nama yang di sampulnya itu namanya nama dari mushaf Quran. Boleh apa saja asal namanya baik. Asal namanya baik. Tapi kalau kita tanya, adakah nama lain Al-Quran yang dibolehkan secara syariat? Ada. Sebagian ulama mengatakan 100, yang disepakati oleh sebagian besar ulama 55. Dari mana itu? Dari Al-Quran dan hadis. Contoh, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, inilah kitab. Maka nama lain Al-Quran adalah kitab. Di mana itu? Al-Baqarah ayat 2. Begitu. Kemudian zikr misalnya itu di ayat yang lain. Jadi ada 55 yang disepakati hampir seluruh ulama. Walaupun sebagian mengatakan 100 karena perbedaannya di persoalan ini nama sifat atau nama secara zatnya gitu. Tapi yang disepakati sekitar 50. Jadi jangan nggak usah bingung misalnya kok ada Al-Quran Indonesia, ada Al-Quran Libya, itu nama mushaf Quran maksudnya. Seperti tadi di sini dikatakan ada mushaf Madinah. Isinya ya sama, cuma jenis cetakannya nanti akan memudahkan kita bagi orang-orang tertentu lebih enak pakai Al-Quran Madinah. Jelas gitu kan. Saya katakan nih, zaman dulu mbah-mbah kalau baca seperti mbah saya gitu. Ini baca segede ini. Gitu. Kalau zaman sekarang alat untuk menampilkan di layar itu kan bisa besar sekali. Makanya sebagian orang-orang sholat sunnah itu dengan menghadap layar, baca untuk sholat sunnah. Kalau dulu kan di bawah gitu, pakai meja, ada yang udah pakai layar. Bolehkah itu? Boleh. Sambil membaca itu boleh kalau untuk sholat sunnah. Sehingga mungkin dalam 1 tahun dia tamat Quran di dalam sholat tahajudnya.
Kan sangat membantu, sangat membantu sekali. Misalnya sekarang Al-Quran Madinah kayak gini. Kayak gini kan jelas banget nih. Mungkin dari agak jauh aja kelihatan, apalagi yang ininya layarnya besar. Jadi ini saya praktekkan di beberapa orang yang memang beliau punya kemampuan. Saya sarankan pakai layar. Dan alhamdulillah banyak diantaranya yang bisa tamat sebelum wafatnya. Ada satu orang yang betul-betul komitmen sampai anaknya cerita, insya Allah Bapak sampun tamat teng tahajud untuk Al-Qur'annya saat dari ini pun wafat. Nah anaknya jadi tenang. Itu Masya Allah. Jadi zaman sekarang itu Al-Quran sudah hadir dalam bentuk yang sangat memudahkan kita. Makanya jangan sampai kita nggak belajar Al-Quran, nggak belajar tafsir. Kan tafsir sudah kayak gitu caranya sekarang, bayangin. Jenengan sudah sangat dimudahkan oleh Allah. Ketika jenengan baca tafsir itu tinggal menuju ke ayatnya, kemudian jenengan explore lagi kan bisa. Itu yang coba saya tata di pikiran saya ketika saya mengajar. Jadi proses belajar dengan alat itu memang akan sangat membantu ketika mengajar. Karena pikiran kita tuh, otak kita tuh seperti ditata di dalam alat itu. Itu kan membantu banget. Biasanya kan kita kalau manual, oh ya di halaman ini. Orang ngajar itu kan kelingan halaman. Saya nggak tahu yang lain. Saya model belajarnya dari dulu memang begitu. Saya ketika ngajar itu seperti saya melihat buku sebenarnya, walaupun saya nggak berhadapan gitu. Makanya ketika saya ngapal Quran pun seperti itu. Yang saya bayangkan itu adalah huruf-hurufnya. Jadi saya tracking untuk halaman itu, kemudian saya tracking arti perkatanya, kemudian arti perkata itu tafsirnya apa. Misalnya contoh di dalam Quran surah Asy-Syu'ara yang sedang saya ulang hafalannya nih karena udah lama banget enggak. Saya yang mengulang lagi hafalan Asy-Syu'ara itu, kalau kita tidak membaca tafsirnya bisa keliru pengertian. Jadi ada banyak hal yang kita hanya akan paham dengan penjelasan para ulama. Kalimat ini misalnya, inna sya', jikalau saya menghendaki, nunazzil alaihim, untuk menurunkan kepada mereka, him di situ alaihim, mereka adalah orang-orang yang nggak beriman kepada Allah. Ayatan, tanda-tanda mukjizat maksudnya. Fadhalat a'naquhum laha khadiin. Pasti mereka itu akan tunduk patuh laha kepadanya. Nah ini kalau kita hanya membaca teks artinya saja kadang-kadang bingung. Kalau saya berkehendak menurunkan mukjizat kepada mereka, maka pasti mereka akan tunduk patuh kepadanya. Nya di sininya siapa? Nya di sininya siapa? Nah itu kan butuh tafsir. Nya di sini adalah nya mukjizatnya, bukan nya Allah maksudnya itu. Itu kan ceritanya kan tilka ayatul kitab. Inilah kitab. Ayat adalah yang jelas. Kemudian la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu tuh hampir bunuh diri Muhammad goro-goro wong-wong ora do beriman, wong Mekah. Jadi jangan bisa bayangkan dakwah itu segitunya. Jadi jangan pernah dengan pikiran dakwah itu sesuatu yang simpel. Jadi yang dipikirkan oleh pendakwah itu sebenarnya lembut banget. Yang intisarinya sebenarnya sama, bagaimana orang menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya kadang-kadang sebagian pendakwah itu sampai kumal hidupnya karena pikirannya itu memang benar konsentrasi. Begitu kita berinteraksi dengan Al-Quran itu inginnya bagaimana orang-orang mengerti sebagaimana yang kita pahami. Upayanya kan ke sana. Nah, ini saya katakan la'allaka ba'i'un nafsaka alla yakunu mu'min. Ini kalau kita pahami, bayangkan Rasulullah itu dikatakan oleh Allah, kamu hampir-hampir saja itu membinasakan dirimu disebabkan karena kamu tuh sedih banget orang-orang Mekah nggak beriman. Maka Allah sebutkan inna sya', jikalau saya berkehendak, sesungguhnya gampang saja saya turunkan mukjizat kepada mereka, maka niscaya mereka akan tunduk patuh kepada mukjizat itu. Maksudnya, takjub banget, dahsyat banget, sehingga mereka akan tunduk patuh. Tapi kata Allah enggak diturunkan begitu. Enggak diturunkan begitu. Allah tidak berkehendak untuk yang seperti itu. Karena apa? Yang seperti itu sudah berlalu di masa-masa yang lalu. Bayangkan Musa alaihissalam itu 10 mukjizatnya kepada Bani Israel. Beriman kepada Israel? Enggak.
Jadi bukan itu mukjizat tertinggi di dalam agama ini, ya Al-Quran itu sendiri. Jangan coba perhatikan nih, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW itu di Al-Quran. Makanya dengan berinteraksi dan memahami Al-Quran secara utuh itu pasti akan sangat menakjubkan, lebih menakjubkan dari sekedar ketika zaman Nabi Musa didatangkan kodok, ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim dibakar tidak ikut terbakar. Al-Quran lebih dari itu. Dan saya insya Allah sudah sedikit banyak merasakan, mencicipi itu. Ya, makanya kalau dengan tanya saya berinteraksi dengan pembelajaran itu sehari berapa, asal nggak tidur aja saya belajar saya. Ya, makanya kemarin ketika Pak Tovan menyampaikan itu, idenya ceritanya Pak Tovan itu beliau kan berinteraksi dengan banyak ustadz, ya, ustadz khususnya ustadz sunnah. Gitu. Beliau itu ceritakan, jenengan ini jadi ustadz itu saya bangga ustadz. Saya itu dengan ustadz lain, mereka itu masya Allah gitu. Ya tentu saja berbeda gitu. Mereka itu orang-orang yang berjuang sudah lama. Kemudian orang-orang yang supportnya itu sudah lama, sejak dari belajar dulu. Setelah saya sendiri terjun ke dunia seperti itu, memang kita dipandu oleh Al-Quran untuk menjadi seperti itu akhirnya. Karena kenikmatannya justru ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Coba nanti dengan mulai pahami. Karena sekali lagi kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama di dalam agama kita. Makanya saya berharap ngajinya kita itu membuat kita banyak berinteraksi dengan orang. Apalagi sekarang dengan gadget jenengan itu sudah sangat mudah. Sudah sangat mudah. Tafsir sudah ada di genggaman tangan panjenengan gitu. Tapi sekali lagi baca tafsir itu jenengan harus dikonfirmasi kepada yang ahli. Jadi kalau jenengan menemukan kayak tadi misalnya nyari itunya siapa, kok nggak ketemu, jenengan tanyakan. Gitu. Jangan sampai menafsir sendiri. Jadi itu kalau yang jenengan lihat dan jenengan pegang sekarang itu artinya mushaf Quran. Apa definisi mushaf Quran? Dikatakan ismun likuli majmu'atin minas suhufil maktubati dzummat baina daffatain. Nama untuk kumpulan dari lembaran yang tertulis di dalamnya kalamullah dan diapit dua sampulnya, itu mushaf. Maka dipertanyakan, kalau yang di HP itu mushaf bukan? Sebagian ulama juga mengatakan itu mushaf, mushaf Quran. Makanya sebagian mengatakan kalau ke WC ya dimatiin, kalau ada Al-Qurannya HP-nya jangan dihidupkan, karena kita tahu tidak boleh toh dibawa ke WC gitu. Loh kan di dalamnya kan ada Al-Quran HP-nya, ditinggal di luar dong. Nek ngono ya awet dhewe ya ora mlebu yang WC. Karena kita pun di dalam kotak kita ada Al-Quran, minimal Al-Fatihah jangan hafal loh. Jadi para ulama menyebutkan bolehnya kita membawa alat yang mengandung Al-Quran ke dalam WC itu seperti manusia yang di dalamnya juga ada hafalan Quran sehingga dibolehkan masuk ke dalam. Itu jadi jangan sampai kita dibingungkan. Secara istilah ismun lil maktubi fihi kalamullah ta'ala baina daffatain. Mushaf Quran adalah nama apa saja yang dituliskan di atasnya kalamullah yang berada pada dua sampulnya. Nah ini para ulama menyebut dikatakan tidak harus seluruh Al-Quran untuk dikatakan sebagai mushaf. Misalnya jenengan satu juz ditutup dengan dua daffatain, dua sampul, maka itu juga mushaf, berarti berlaku hukum yang sama. Paham ya? Satu lembar karek sak lembar enggereono sampule ini termasuk sebagai mushaf, sehingga hukum mushaf berlaku pula untuk yang tinggal satu lembar itu. Ini kesepakatan para ulama seperti itu. Jadi tidak, misalnya kadang-kadang Al-Quran ada yang sobek 3 lembar, apakah itu sudah tidak mushaf? Itu tetap mushaf Quran. Bahkan satu halaman pun sisa tetap mushaf Quran. Nah ini penting untuk dipahami supaya hukum-hukum yang terkait tidak keliru. Maka sekali lagi jangan heran kalau di sini ada mushaf Indonesia, mushaf Libya, di sini kan disebutkan ada mushaf Maroko, biasa saja itu mushaf Quran. Tapi Al-Quran itu sendiri setelah definisi tadi, dia adalah kalamullah yang diturunkan, bukan kalamullah secara umum. Karena kalamullah juga ada yang hadis qudsi, dia firman Allah
diucapkan pula oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tidak tertulis di dalam mushaf Quran, tidak dihitung sebagai Al-Quran. Al-Munazzal diturunkan, berarti diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia mendapatkan pahala ketika membacanya. Membaca hadis dapat pahala enggak per hurufnya? Kan tidak. Gitu. Kalau orang yang nggak tahu kan bodoh-bodoh bahasa Arab, masa orang yang tahu? Enggak, karena memang yang mendapatkan pahala per hurufnya ya hanya Al-Quran, al-muta'abad bitilawatihi. Nah, ini kita sebagai seorang muslim ya, harus paham. Jadi pertanyaan yang mungkin sepertinya kok pertanyaan aneh gitu, bukan kok jenis begitu-begitu, itu sebenarnya memicu untuk mendapatkan ilmu sebanyak ini sebenarnya. Nanti jangan lihat sendiri tentang penamaan Al-Quran. Jadi apa saja tuh nama Al-Quran di dalam Al-Quran dan hadis, ada banyak sekali gitu. Jadi nanti jangan pokoknya buka gitu. Di antaranya ya nama Al-Quran itu sendiri, Quran surah Al-Insan ayat ke-23, inna nahnu nazalna alaikal qur'ana tanzila. Nah, disebutkan Qur'ana tanzila, makanya dinamakan Al-Quran. Alkitab tadi yang saya bacakan, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-2, dzalikal kitab, inilah kitab. Oke. Kemudian nama lainnya adalah Adzikr di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian nama lain lagi Al-Furqan. Al-Furqan ada di beberapa tempat. Beberapa di antaranya adalah Quran surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Jadi disebutkan di situ Furqan, nazzala al-furqan. Nama lain dari, nah itu masing-masing sebenarnya ada hikmah di dalamnya. Penamaan Al-Quran dengan masing-masingnya itu ada hal yang hikmah besar yang bisa kita ambil di situ. Makanya ayat-ayat yang terkait dengan penamaan Al-Quran juga perlu dengan baca tafsirnya. Kenapa kok dinamakan Al-Furqan? Kenapa dinamakan kita dinamakan At-Tanzil di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 92? Kenapa namanya At-Tanzil? Jadi supaya kita, ya itu tadi saya bilang, kalau jangan sudah berinteraksi dengan Al-Quran nggak ada habisnya. Makanya saya kalau belajar itu sampai sama istri saya, sudah ya bawa tutup, tidur dulu, sampai kayak gitu. Saking kita itu benar-benar dibawa kepada mukjizatnya. Dari bacaannya saja udah mukjizat. Jadi kan bisa bayangkan coba, ada 14 di dunia ini yang disepakati oleh para ulama cara membaca Al-Quran yang disepakati. 7 diantaranya boleh digunakan di dalam pengimaman. Ya kan? Bayangin, di cara membacanya saja sudah menakjubkan. Cara Allah menjaganya itu luar biasa. Masya Allah. Jadi kan lihat di Masjidil Haram, sekian banyak imam, beda kabeh itu. Beda-beda semua. Misalnya contoh Sudais pakai ros. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan ros itu. Dan sekarang menjadi standar. Ros itu menjadi standar untuk perlombaan. Kalau ada lomba kayak Aisyah kemarin, Fatimah ikut lomba itu pakainya ros. Dan itu dipakai kalau di metodologi pembelajaran dipakai oleh Umi sekarang. Sebagai Umi itu pakainya ros itu. Kalau qiraat itu pakainya nahawan. Tapi semua itu disepakati boleh dipakai di dalam pengimaman. Bayangkan, sekedar membacanya saja sudah sangat menakjubkan. Sebagian ada yang kurang luas ilmunya mengatakan bid'ah itu mempelajari seperti itu, subhanallah. Subhanallah. Jadi kadang-kadang ya itu kurang luas. Padahal seluruhnya yang dibaca itu sebenarnya punya penamaan. Ada soba, sebagainya mengatakan saya nggak pakai nada, itu soba. Bagi yang tahu nada itu tuh kamu tuh baca soba. Berarti yang ngono ki salah. Enggak, sebenarnya enggak masalah. Ya, lurus aja ada. Jadi saya berharap betul ya, kita sudah ngaji cukup lama. Setelah sholat kita betul-betul kejaga betul, jadi kan sudah banyak toh sholatnya, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah belajar tentang sholat sunnahnya, maka mulailah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ingat ibu semuanya, jadi dengan itu mempelajari tata cara membaca Al-Quran, tajwid dan tahsin, itu baru ilmu alat.
Sebagaimana saya belajar nahwu sorof untuk bisa membaca kitab gundul. Gitu. Apakah setelah bisa membaca selesai? Bukan. Setelah bisa membaca kitab gundul, disuruh baca yang banyak kan itu. Al-Quran jenengan bisa membaca Arabnya. Itu ilmu alat. Tetapi kan Al-Quran ditujukan bukan dalam rangka itu. Kalau jenengan nanti baca tentang definisi Al-Quran lebih jauh lagi, para ulama menyebutkan yang di dalamnya penuh rahmat Allah, yang di dalamnya menjadi panduan atas nama-nama tadi itu. Al-Furqan ini dan sebagainya itu. Maka pilihan kita hanya berinteraksi dengan makna-makna yang ada di dalamnya. Orang mengatakan sebagai tadabbur. Al-Quran mengatakan sebagai tadabbur. Sebagai tadabbur. Maka mentadaburi itu nggak akan ada habisnya. Apalagi kalau udah sesepuhan, udah di atas 50 tahun, nggak tadabbur Quran, arep ngopo. Coba dipikir, mau ngapain kita? Sudah di atas 50 tahun, kita mau mengumpulkan apa lagi? Iya kan? Di atas 50 tahun ya kita tadabbur Quran. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dalam kondisi mentadaburi Al-Quran. Orang-orang yang bisa menegakkan ayat-ayat di dalam kehidupan nyata ya yang mentadaburi itu. Jadi dengan yang sekarang belajar tahsin tetap semangat. Pak Bambang itu baru mulai Pak Bambang. Dari jilid berapa Pak? Dari jilid 1. Jadi ngulang dari jilid 1. Jadi saya sarankan, kan kemarin saya nggak punya waktu untuk mengajari beliau langsung ke lembaga aja, terus saya ikut lembaga di UMI itu. Sekarang mulai belajar setiap malam Rabu dan malam Jumat. Sebenarnya kurang Pak, seminggu 2 kali. Itu ya Masya Allah, kalau nanti sudah bisa, itu baru ilmu alat. Setelah dengan mampu membaca, baca yang banyak sambil buka tafsirnya. Nah, membuka tafsir inilah yang perlu kita bahas di dalam kajian. Karena sekali lagi nggak cukup dengan hanya membaca artinya saja, nanti bisa salah pengertian. Nah, itu persoalan Al-Quran. Nanti jangan baca sendiri tentang penamaan, minimal yang 55 lah. 55 yang disepakati. Al-Karim misalnya, Al-Kalam di dalam Quran surah At-Taubah ayat 6, An-Nur di dalam Quran surah An-Nisa 174 dan seterusnya, Al-Huda. Masing-masingnya tuh Masya Allah. Masing-masingnya Masya Allah. Pokoknya jenengan nangis lah kalau bahasa. Jenengan kalau baca tentang penamaan Quran nangis pun jenengan. Saya yakin karena itu kandungannya sedemikian dahsyat. Kemudian saya ingin mengingatkan pada panjenengan hari ini bahwa tidaklah kita meninggal kecuali atas izin Allah. Ini pembahasan terakhir saya di Masjid Al-Fajar kemarin. Di halaman 200 sampai 205. Jadi sekarang karena saya punya alat, meskipun alat lama, saya pindahkan kitab itu ke alat. Sehingga saya bisa partisi. Ini di halaman 200 sampai 205. Sudah sampai halaman 200 sampai 205 sekarang. Judulnya adalah setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Apa dalilnya? Quran surah Ali Imran 145 yang pertama. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitabam muajjalah. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Ada satu hadis yang ingin saya tekankan kepada panjenengan dari Rasulullah SAW terkait dengan ini. Idza aradallahu qabdu abdin bi ardin ja'alallahu ilaihi hajatan. Jikalau Allah hendak mencabut nyawa seseorang atas izin Allah, tentu saja Allah mengizinkan dirinya sendiri di sebuah tempat, maka kata Rasulullah bi'ardin ja'alallahu ilaihi hajatan, maka Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Ini para ulama kalau bahasa di sini mesti berbismili. Kenapa? Karena berarti setiap perjalanan yang kita lakukan sependek apapun berpotensi kita punya tujuan dicabut oleh Allah, meninggal di situ. Jangan dengar nggak? Orang mau layat ke Karawang, yang dilayati meninggal, yang mau layat meninggal tabrakan. Pernah nggak dengar seperti itu? Orang kemarin TV One, ya kan, baru istirahat di rest area loh, baru istirahat loh, nggak salah metu minggir, coba, ya kan, kemudian ditabrak, drek, 3 mati. Jadi memang kata Rasulullah, idza aradallahu qabdu abdin bi ardin ja'alallahu hajatan, maka ilaiha hajatan. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut nyawa seseorang, maka Allah akan jadikan dia punya hajat di tempat itu. Maka
Berarti setiap kita keluar dari rumah kita menuju kemanapun itu, sependek apapun, bisa jadi masuk salah satu hadis ini. Bisa jadi kita memang dibuat punya hajat di situ, yang kita dicabut di situ. Jadi ingat ketika salah seorang dari zaman Sulaiman, orang mau dicabut, malakul maut datang, dia bingung malakul maut. Jadi nanti bisa baca kisahnya. Kenapa saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut orang ini, Sulaiman, di sampingmu ini di India? Lo kok saya sini jejermu padahal wis cerah banget waktunya gitu. Bayangin. Jadi malakul maut itu pernah bingung gitu. Ketika disuruh nyabut salah satu orang di zaman Sulaiman yang diperintahkannya dicabut di India. Kita tahu nggak Sulaiman berarti di mana, di Palestina gitu. Cukup jauh. Lah kok isi kene yo. Padahal bisa dicabut iki. Maka kemudian tiba-tiba orang ini mengatakan kepada Sulaiman, ya Sulaiman, sesungguhnya saya melihat sosok yang sangat besar yang menakutkan, tolong pindahkan saya ke tempat yang jauh. Jangan tahu Sulaiman punya awan dan lain sebagainya, manut sama dia kan, atas izin Allah, jin dan sebagainya. Akhirnya dipindahkanlah dia ke India, dicabut di India. Bayangin. Jadi makanya kalau kita ingat itu, kita keluar dari rumah sambil mikir. Orang-orang beriman sambil mikir, jangan-jangan ini adalah perjalanan terakhir saya. Kita nggak ada yang tahu. Maka dikatakan idza aradallahu qabdu abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Nah, tetapi semua itu di bawah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ada judul di dalam kitab itu namanya rehat. Rehat itu tentang barang siapa yang menjalin silaturahim maka akan diluaskan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya. Bagaimana toh? Katanya sudah ditetapkan. Kok bisa dipanjangin gitu kan? Nah, ini ada pembahasan khusus, Masya Allah. Saya sudah bahas di Masjid Al-Fajar. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-An'am ayat ke-2. Huwaladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menentukan batas waktunya. Setiap kita punya batas waktu masing-masing. Kemudian Quran surah Luqman ayat ke-34. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu sa'ah. Jangan perlu tahu nggih, ilmu sa'ah buat jenengan. Kiamat buat jenengan kapan? Ketika jenengan dicabut, itu sudah berlaku kiamat buat jenengan, belum untuk orang lain. Kiamat buat jenengan dimulai ketika jenengan meninggal, karena jenengan berarti masuk ke wilayah awal di dalam kehidupan yaumil akhir, yaitu di alam kubur. Jenengan sudah nggak beramal lagi, selesai, jenengan sudah kiamat. Itulah mengapa saya selalu mengingatkan diri sendiri untuk ingat bahwa jangan-jangan ini perjalanan terakhir saya. Jangan-jangan ini sholat terakhir saya, jangan-jangan inilah ngaji terakhir saya. Orang yang seperti itu, sebagaimana kita bahas, dia akan dicerahkan oleh Allah dengan 3 hal. 1, dia akan segera bertobat, dia akan rajin beribadah, dia terjauhkan dari maksiat, dan dia ridho dengan yang sedikit. Ridho dengan yang sedikit. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak akan panjang, dia akan ridho dengan yang sedikit. Sehingga seluruh potensi dirinya, tenaganya, hartanya betul-betul fisabilillah. Karena dia nggak butuh banyak sebenarnya. Yang dia butuhkan adalah apa yang akan dia dalam tanda kutip disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dulu yang aku titipkan kepadamu, mana saja yang kemudian menjadi hal yang kita bawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa yunazil ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang tahu apa yang ada di rahim. Saya ceritakan dengan malam Senin di USG. Jam 8 pagi lahir Senin. USG ini lanang, metune Aziza. Saya dulu malam Senin saya USG. Dulu masih longgar saya, sehingga kalau yang anak-anak belakangan saya nggak pernah USG-an gitu. Karena saya udah hijrah, uang juga nggak banyak. Dulu kan servisnya bagus. Amar Aziza itu ya pokoknya polan. Ya salah satunya itu Aziza itu malam Senin kita USG. Senin pagi lahir, USG-nya mengatakan laki-laki, jebul wedok. Maka di sini ayat ini jelas banget gini. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang tahu apa yang ada di dalam rahim, termasuk dengan segala ketentuan yang 4. Bitatsbi arba'i kalimat, dengan 4 kalimat, ajalnya dan sebagainya itu. Allah yang tahu itu. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu tentang apa yang hendak dilaksanakan nanti. Jangan punya rencana 1 jam nanti. Itu nggak ada yang tahu kata Allah. Walaupun kita punya rencana. Iya kita punya rencana. Tapi Allah yang menentukan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak akan ada yang tahu.
Kita boleh punya rencana, tapi nggak ada akan yang tahu. Besok masih hidupkah kita? Kita nggak tahu. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak satupun orang tahu tentang dengan cara apa dan di bumi mana dia meninggal. Itu menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Makanya mempelajari tentang kitab Tamasya ke Negeri Akhirat itu melembutkan kita. Dan di Masjid Ar-Royan yang kemarin akhirnya nunjuk saya juga untuk ini bahas tentang itu. Jadi permintaan jamaah, tolong sampaikan ke Ustaz Wahid membahas tentang kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Gitu. Quran surah Al-An'am ayat 59. Dikatakan wa indahu mafatihul ghaib. Mafatihul itu jamak dari miftahul. Miftahul itu kuncinya surga. Di sini kan wa indahu mafatihul ghaib. Kunci-kunci semua yang ghaib ada padanya. La ya'lamu illahu, tidak ada yang tahu kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita monggo Bapak Ibu semuanya berinteraksi dengan Al-Qur'an, kemudian memahami per kalimatnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya juga akan mengajar tafsir. Insya Allah di masjid dekat sini, mudah-mudahan jadi di Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan Allah mudahkan pengurusnya. Nantinya sampaikan pagi ini, mohon maaf muter-muter, mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita mempelajari lebih jauh. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.